Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi kalau kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, saudaraku,
kita harus benar-benar hidup di dalam keadaan berjaga-jaga. Artinya, kita harus menjaga seluruh gerak kehidupan kita supaya setiap saat hidup kita ada dalam keadaan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Sebab kalau kita tidak hidup di dalam keadaan yang benar-benar berkenan di dalam setiap detik waktu hidup kita, maka kehidupan kita ada di dalam ancaman bahaya. Dan ancaman bahaya yang saya maksudkan di sini adalah ancaman bahaya ketika nanti kita berada di kekekalan. Kenapa demikian? Karena setiap orang yang hidupnya ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga akan terpisah dari Allah, akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Oleh karenanya saudaraku, kita harus serius memperkerakan seluruh gerak kehidupan kita. Artinya kita harus periksa setiap gerak kehidupan kita itu dengan jujur, supaya kita bisa menemukan segala sesuatu yang kita lakukan itu apakah sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga atau ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sekali lagi kita harus jujur memeriksa seluruh gerak kehidupan kita. Ingat saudaraku, masa hidup kita di dunia ini sangat singkat. Dan seperti yang sudah saya katakan di awal, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, bagaimana kalau besok waktu Tuhan tiba bagi kita, atau waktu Tuhan tiba atas dunia ini, dan ternyata hidup kita ditemukan tidak berkenan. Ini mengerikan saudaraku. Di dalam Yakobus 4 ayat 14 firman Tuhan katakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku perhatikan, firman Tuhan katakan, hidupmu itu sama seperti uap. Saya percaya setiap kita sudah pernah melihat uap panas yang keluar dari minuman yang panas atau makanan yang masih panas. Dengan mata kita bisa melihat uap itu naik ke atas, lalu dalam sekejap uap itu akan hilang lenyap. Nah saudaraku, firman Tuhan menggambarkan kehidupan ini seperti uap, yang artinya hidup ini sangat singkat. Jadi kalau kita sudah tahu hidup ini sangat singkat, kalau kita sudah tahu kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita besok hari, bahkan saya sering katakan, tidak perlu menunggu sampai besok saudaraku. 1 menit ke depan atau 60 detik ke depan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Firman Tuhan sendiri mengatakan, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak pernah tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi sekarang kita harus mengerti, disingkatnya waktu hidup kita di dunia ini, kita harus terus ada dalam keadaan berjaga-jaga. Artinya kita harus terus memeriksa kehidupan kita supaya tetap ada dalam keadaan yang benar-benar berkenan. Karena hanya orang-orang yang hidupnya ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga akan diterima di dalam kerajaan sorga. Sebaliknya, orang-orang yang hidupnya tidak ditemukan berkenan akibat dari cara hidupnya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah atau yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka mereka akan ditolak oleh Allah. Saudaraku, tadi saya sudah katakan bahwa kita harus jujur memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan berkata begini, Wahyu 21 ayat 8,
Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang seperti firman Tuhan katakan ini. Saudaraku, kita bisa saja berkata, saya bukan bagian dari orang-orang penakut, atau orang-orang yang tidak percaya, atau orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, atau pendusta. Saudaraku, kita bisa menyangkal apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi satu hal yang harus kita sadar, Allah juga selalu menyelidiki hati nurani kita. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Contoh sederhana, kita bisa saja berkata kita bukan seorang pembunuh. Tetapi firman Tuhan katakan, seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, perhatikan itu. Selama ini kita berpikir bahwa menjadi seorang pembunuh itu berarti menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi hidup kekristenan tidak seperti itu. Sebab firman Tuhan sudah berkata, kalau kita membenci saudara kita atau membenci orang lain, kita adalah seorang pembunuh manusia. Dan firman Tuhan dengan tegas berkata, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini mengerikan, saudaraku. Sebab kalau harus jujur, di dalam perjalanan hidup kita sering menemukan dan mendengar ada orang-orang percaya, ya, orang Kristen, bahkan seringkali mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi untuk persoalan-persoalan tertentu yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka bisa berkata, sampai kapanpun atau sampai mati, saya tidak akan pernah memaafkan dia. Saudaraku, kalau kita memiliki kehidupan yang seperti ini, itu artinya kita menyia-nyiakan hidup kekal yang ada di dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena hidup kekal yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu harus kita jaga di sepanjang umur hidup kita. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya di sepanjang hari hidup kita harus terus berjuang untuk menjaga hidup kekal yang ada di dalam diri kita itu. Saudara, perhatikan itu. Kita ulang sekali lagi. Firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi hidup kekristenan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Tidak menyukai orang lain atau membenci orang lain saja, kita sudah menjadi seorang pembunuh. Ini mengerikan, saudaraku. Contoh lain, di dalam perjalanan hidup ini, ada persoalan-persoalan kecil yang pada akhirnya memaksa kita menjadi seorang pendusta. Dan pendusta tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Karena firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 21 tadi ayat 8, orang-orang yang demikian akan terbuang ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan inilah yang firman Tuhan maksudkan sebagai kematian yang kedua. Jadi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini, di mana kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok,
Seharusnya kita jujur memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, mulai dari sikap, gerak pikiran, tindakan, perkataan, perbuatan, apapun yang kita lakukan harus kita periksa. Karena kita dipanggil untuk memiliki hidup yang tak bercacat di hadapan Allah. Jadi kalau waktu Tuhan tiba, kehidupan kita masih ditemukan bercacat celah di hadapan Allah Bapa di sorga, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Kita akan terbuang ke dalam api yang menyala-nyala. Ini mengerikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menegur kami dan menyadarkan kami. Kami harus serius memeriksa seluruh keberadaan hidup kami, supaya setiap saat kami mau hidup benar di hadapan Bapa, memiliki hidup yang benar-benar kudus, tak bercacat, tak bercela. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami percaya saat ini Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.